Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Isram Law ya, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai keterangan palsu atau orang yang menjadi saksi di dalam ruang sidang atau pengadilan tetapi memberikan keterangan palsu, keterangan menyesatkan. Nah, tentu ada akibat hukum, ada risiko hukumnya, teman-teman ya. Bisa dituntut pidana ya. Jadi, teman-teman, setiap orang yang akan menjadi saksi atau memberikan keterangan sebagai saksi di dalam ruang pengadilan, apalagi perkara tindak pidana ataupun perdata ya, ini kita bicara tentang perkara pidana misalkan ya. Nah, baik itu yang menghadirkan dari pihak jaksa penuntut umum ataupun dari pihak pembela seperti pengacara atau kuasa hukum ya, maka sebelum dia memberikan keterangan sebagai saksi di muka persidangan, maka terlebih dahulu dia diambil sumpahnya ya, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya, sesungguh-sungguhnya tanpa rekayasa. Nah, jadi mengenai keterangan saksi ini ya, ini juga diatur di dalam pasal pasal 184 ya KUHP. Nah, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah ya. Maka dari itu apabila orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka apa yang dia sampaikan di dalam ruang pengadilan, maka itu dapat dijadikan alat bukti ya, alat bukti yang sah oleh majelis hakim. Nah, setelah dipertimbangkan, dipilah-dipilih keterangan, apakah keterangan yang dia sampaikan ini betul atau tidak. Nah, maka dari itu teman-teman ya, ketika menjadi seorang saksi apalagi di dalam ruang pengadilan, karena diambil sumpahnya, maka sampaikanlah keterangan yang sebenar-benarnya. Definisi saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, merasakan tentang adanya suatu peristiwa hukum. Maka dari itu dia akan menjelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sejujur-jujurnya apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar. Nah, ketika dia memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau keterangan yang menyesatkan, maka ada akibat hukum, ada ancaman pidana, teman-teman ya. Mau tahu ancaman pidananya berapa? Orang yang memberikan keterangan palsu, keterangan menyesatkan atau berbohong ya. Nah, apalagi ketika keterangannya ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh yang mulia majelis hakim ya, untuk memutus suatu perkara seperti perkara pidana atau atas keterangan seorang saksi yang diberikan dalam ruang sidang, sehingga ya si terdakwa divonis pidana maksimal atau lebih berat. Nah, sehingga ya ini ada akibat hukumnya ya, karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia ceritakan di dalam ruang sidang, namun fakta yang dia sampaikan itu tidak pada sebenarnya atau tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya, maka ini dapat dituntut secara pidana ya. Ini diatur di dalam pasal 242 KUHP, teman-teman ya. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa, kira-kira seperti itu ya, dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam pidana paling lama 9 tahun. Ingat, 9 tahun ancaman pidananya. Maka dari itu teman-teman, sampaikanlah kesaksian berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan, didengar ya, jangan merekayasa. Nah, itu ingat ya, ada resiko hukum, ada akibat hukumnya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Saya hanya ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan mengenai persoalan-persoalan hukum. Semoga melalui video ini teman-teman bisa
menambah wawasan, kasana, keilmuan pada bidang hukum ya. Demikian teman-teman apa yang saya sampaikan. Sekian, salam keadilan.